Selamat pagi teman-teman, pemirsa setia podcast kita pada pagi ini. Beri makanan bercampur perisa, dimakan bersama anak ketiga. Selamat datang para pemirsa di podcast World Brain Tumor Day 2023. Selamat datang di podcast kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari World Brain Tumor Day 2023 yang diperingati setiap tanggal 8 Juni dengan tema tahun ini Together, Raise Awareness and Support for Individuals Affected by Brain Tumors. Bersama tingkatkan kepedulian dan dukungan untuk penderita tumor otak. Saya Dr. Esti akan menemani Anda semua menjelajahi semua berbagai aspek tumor otak dan memberikan wawasan tentang perjuangan seorang penderita tumor otak untuk melawan tumor otak ini sendiri. Dalam episode ini kita akan menjelaskan bahwa tumor merupakan insidensi terbanyak dengan tumor ganas tercatat yaitu glioblastoma sebesar 45,6%, sedangkan meningioma tercatat sebagai tumor jinak terbanyak dengan angka kejadian 53,7%, yang pada waktu ini, kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tumor jinak terbanyak yaitu meningioma, dengan kita akan datangkan langsung survival penderita tumor dengan meningioma ini sendiri. Untuk angka kematian dari tumor otak menurut Global Observatory Cancer tercatat sebanyak 2,5% di dunia, 2,4% di Asia, dan 2% di Indonesia. Tujuan podcast kali ini adalah untuk memberikan informasi komprehensif tentang tumor otak kepada pendengar setia tentang tanda, gejala, deteksi dini, dan pengobatan sesuai dan bagaimana cara kita untuk memberikan dukungan bagi para penderita tumor otak. Kami berharap podcast pada pagi hari ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang berjuang melawan tumor otak dan bagi keluarga serta teman-teman mereka. Dan pada kesempatan kali ini di samping saya sudah ada Dr. Teddy Tejomukti, spesialis neurologi. Beliau merupakan staf neurologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi Surakarta dan beliau saat ini berada di subdivisi neuro-onkologi. Dan di samping saya juga ada Mbak Theo nih Mbak. Mbak Theo usia 24 tahun sebagai salah satu penderita tumor otak yang telah berjuang sampai saat ini dengan semangat dan juga dukungan dari keluarga Mbak Theo. Baiklah, kita mulai pada pagi hari ini. Sudah siap Dr. Teddy dan Mbak Theo? Ya. Baik, kita akan menanyakan beberapa dan nanti kita akan juga kulik bagaimana sih caranya menurut para narasumber yang pada pagi hari ini adalah dari Dr. Teddy Tejomukti, spesialis neurologi. Yang pertama, apa kabar Dr. Teddy? Alhamdulillah, baik Dr. Baik, iya dokter. Dan apa kabar Mbak Theo? Baik. Ya, jauh-jauh sudah datang kemarin ya Mbak, terima kasih. Ya, kita akan nanya nih kepada Mbak Theo ya. Mbak Theo, selama ini ya Mbak Theo tahu penyakit yang Mbak Theo derita dan apa jenis tumor otak yang Mbak Theo derita? Tahu sih, dijelaskan bahwa memang ada meningioma dan tumor otak di jadi setelah saya Dan kepada Dr. Teddy, sebenarnya dokter, apa sih sebenarnya itu tumor otak dan apa saja jenis-jenis tumor otak? Dan untuk kasus yang dialami oleh Mbak Theo ini yaitu meningioma, itu seperti apa dokter? Boleh dijelaskan dokter? Terima kasih dok. Iya, terima kasih Dr. Esti. Jadi memang kalau kita bicara tentang tumor gitu ya, itu kan berarti ada sel yang tumbuhnya itu berlebihan gitu ya. Entah karena faktor proteinnya yang berlebihan, jadi dia tumbuh terus, atau malah yang nyetok nggak ada gitu. Jadi memang sel yang terus bertumbuh. Nah kebetulan karena tumor otak ya berarti lokasinya di otak. Kalau kita bicara tumor otak itu secara umum kita harus memisahkan menjadi dua besar dulu ya. Primer dari otak itu sendiri atau sekunder. Jadi dia memang dari sel di luar otak yang terus kemudian masuk, dia tumbuh di otak itu sendiri. Jadi ada primer, ada sekunder gitu. Primer itu nanti akan dibagi tergantung mau sel apa gitu ya. Kalau kita tadi di awal kan Dr. Esti cerita tentang epidemiologi gitu ya. Terbanyak glioblastoma, berarti itu berasal dari sel penyokong saraf gitu namanya. Jadi sel glial itu memang terbanyak untuk tumor otak primer yang ganas. Gitu. Nah, salah satu yang dialami Mbak Theo ini adalah yang berasal dari sel selaput otak atau sel meningen gitu ya, sel arachnoid itu meningioma namanya, termasuk yang tersering untuk tumor jinak primer pada otak. Jadi dinamakan tumor otak kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Dr. Teddy. Nah, kemudian kita lanjut lagi.
Mbak Theo sudah mengalami tumor otak atau meningioma ini sudah berapa lama? Kalau saya tahu dari usia saya 16 tahun, pertama kali diagnosa ada tumor otak. Kemudian dia berarti nggak operasi, terus tahun 2021 Berkaitan dengan gejala berarti sudah dari tahun 2014. Gejala apa saja yang Mbak Theo alami dari tahun 2014 hingga saat ini, bisa Mbak Theo jelaskan sedikit, sharing kepada para pemirsa setiap podcast pada pagi hari ini? Pertama kali saya tahu sebenarnya kan awalnya saya karena ada riwayat sakit lain. Nah, kemudian beberapa kali kejang itu dikira saya ada sakit karena kekurangan kalsium atau kelangkaan elektrolit. Nah, kemudian baru setelah kejang ketiga kalau nggak salah itu di MRI ternyata ada tumor otak. Karena ada diagnosa tumor otak dan ternyata tumornya sudah besar, dari pihak rumah sakit menyarankan untuk dioperasi pada saat itu. Jadi tidak ada waktu yang cukup lama dalam pengobatan, kemudian ada dilaksanakan operasi. Nah, setelah operasi di tahun 2014, selama sekitar 5 tahun masih dalam pengobatan, jadi tiap bulan masih berobat, terus juga setiap setahun sekali masih melaksanakan MRI, dicek apakah ada pertumbuhan atau tidak. Tapi karena kemarin COVID di tahun 2019, saya berhenti selama melakukan pengobatan. Selama melakukan pengobatan, kemarin kalau tidak salah di tahun 2021, karena saya pengen tahu kondisinya dan sengaja untuk MRI, ternyata dilihat yang sudah tumbuh lagi, dan ukurannya juga sudah lumayan besar ya, 4 cm. Itu ya disarankan untuk operasi, cuma untuk saat ini saya belum ambil tindakan operasi. Terima kasih pada Mbak Theo. Jadi sebenarnya gejala awal yang pertama kali Mbak Theo alami itu kejang ya. Nah, bagaimana menurut dokter klinik? Sebenarnya apa saja sih dok gejala-gejala awal yang harus kita waspadai atau kita deteksi sebagai suatu gejala awal dari tumor otak, dan bagaimana penegakan diagnosis ataupun deteksi dini dok untuk kasus-kasus tumor otak terutama yang dialami oleh Mbak Theo ini? Silakan dokter. Iya, yang pertama kita bicara tentang organ otak sendiri ya. Jadi otak itu unik karena setiap bagiannya itu punya fungsi masing-masing dan berbeda-beda. Itu keunikan pertama. Jadi berbeda dengan maaf misalnya paru gitu kan, tugasnya ya hanya seperti itu untuk masuknya udara, membersihkan udara supaya kayak oksigen kan seperti itu ya. Jadi gejalanya pasti berurusan dengan udara gitu. Jadi kalau nggak sesak ya batuk-batuk kayak gitu ya. Nah, otak ini itu setiap lokasinya itu punya kerja atau fungsi yang berbeda-beda. Makanya gejala yang dialami oleh kelainan di otak, salah satunya karena tumor, bisa bervariasi sekali, bisa banyak tergantung nih selnya tumbuh di otak di bagian mana, gitu. Ya, misalnya tumbuh di area otak di depan, di lobus frontal, gitu. Mungkin keluhan yang dialami adalah lebih banyak kelemahan motorik, gitu. Atau gangguan fungsi kognitif bisa jadi, gitu ya. Atau misalnya di daerah yang berdekatan dengan jaras mata, misalnya di dalam tengah gitu, mungkin nanti gangguan lapang pandang, seperti itu bisa dialami. Jadi gejalanya bisa bervariasi karena sekali lagi otak punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi apapun gejala yang dialami berbeda, yang sebelumnya normal-normal aja, tapi ada kelainan, ya kita patut waspadai ada sesuatu nih di otak. Salah satunya apakah ada tumor atau tidak. Tapi kalau kita bicara gejala paling sering yang sering diabaikan itu mungkin nyeri kepala ya. Biasanya alarm awal manusia kalau ada kesalahan, ada yang nggak beres di tubuh kita, itu nyeri dimanapun ya, di bagian manapun, termasuk di otak pun. Kalau ada sesuatu, alarm pertama pasti nyeri gitu, karena pastinya misalnya ada tumor, dia nyenggol pembuluh darah, dia nyenggol struktur-struktur seperti selaput otak, semua yang pekan nyeri, dia akan menimbulkan rasa nyeri. Mungkin awalnya nyerinya biasa, hilang timbul gitu. Terus nanti makin lama makin memberat ya, sesuai dengan ukuran tumor itu sendiri ya, dia makin gede, ditambah dengan gejala-gejala tadi, itu bisa. Kemudian gejala tersering lain yang paling mungkin adalah kejang seperti yang dialami Mbak Theo. Itu kan karena setiap
kita kalau bicara tentang korteks otak gitu ya, otak besar bagian hemisfernya itu, kalau ada sesuatu yang di situ yang mengganggu aliran listriknya, ia akan menyebabkan kejang. Tumor kan sifatnya destruktif, pasti dia akan mengganggu di situ. Makanya salah satu gejala yang selain dari kepala yang sering adalah kejang. Itu juga bisa. Jadi banyak. Intinya yang harus dipegang, ada sesuatu yang nggak beres, ada suatu gejala yang tidak biasa dialami selama ini tiba-tiba muncul, itu saran saya harus segera diperiksakan karena itu bisa menjadi alarm. Mungkin ada sesuatu nih di otak gitu, jadi biar bisa segera ditangani seperti contohnya Mbak Tio tadi, kejang terus kan, elektrolit normal dan lain-lain, ya udah akhirnya dipilih udah MRI gitu kan, ternyata benar ada sesuatu gitu. Mungkin karena sudah besar baru dia menimbulkan gejala kejang gitu. Mungkin nyeri kepalanya mungkin dari awal mungkin ada tapi mungkin diabaikan, mungkin tapi baru terlihatnya kejangnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang gejala awal itu patut untuk kita waspadai gitu. Apakah itu suatu gejala awal dari tumor otak itu sendiri? Gitu. Jadi ini Dok, untuk intermezzo, saya ada pantun nih Dok mengenai tadi dokter penjelasan tentang nyeri kepala. Karena memang nyeri kepala itu sering sekali kita alami Dok ya. Jadi kalau misalnya ini saya mau memberikan pantun Dok, beli buah jangan lupa dibeli kotak. Ada nyeri kepala, ingat tumor otak. Iya, tapi nggak semua nyeri kepala itu pasti tumor otak ya. Nanti takutnya semua salah kaprah. Jadi nyeri kepala takut langsung minta MRI, enggak. Karena pasti harus disertai pemeriksaan fisik dulu ya biasanya. Nanti kalau dengan nyeri kepala tapi kita tidak menemukan defisit vokal yang lain, ya kita belum curiga ke arah ini sebuah nyeri kepalanya karena tumor, karena sekunder, enggak belum tentu. Primer itu sering orang pencinta didik sering gitu nyeri kepala, tapi berbeda ya. Nyeri kepala yang karena tumor otak atau karena primer itu berbeda. Makanya kalau nyeri kepala saran saya ya periksa aja. Apalagi kalau terus memberat, apalagi kalau usia tua baru pertama kali nyeri kepala terus memberat gitu. Jadi banyak hal sih. Tapi memang ya benar, kewaspadaan pertama kalau ada nyeri kepala periksa aja gitu. Minimal kita marem itu bukan sekunder. Nah tadi dokter ada menjelaskan berbagai pemeriksaan sampai kita bisa menegakkan diagnosis tumor otak. Nah ini apa saja sih Dok pemeriksaan atau cara diagnosis secara dini Dokter untuk tumor otak ini sendiri? Ya, seperti tadi ya, kita tahu gejala-gejala yang muncul gitu, terus biasanya dokter saraf akan melanjutkan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan neurologi yang menunjang memang kita curiga ada sesuatu sehingga menimbulkan defisit neurologi namanya ya. Nah setelah itu baru kita semakin kita yakin karena ini ada benda atau ada sesuatu yang mengganggu otak, kita pasti langsung untuk melakukan pemeriksaan imaging, CT scan atau MRI. Ada baiknya MRI itu jauh lebih baik ya, dengan kontras supaya akan terlihat kalau memang ada tumor akan terlihat di situ. Jadi kalau mau mendiagnosis ada tidaknya tumor dengan itu dengan pemeriksaan imaging. Nggak bisa hanya ngeraba-ngeraba ini saya kena tumor otak, nggak bisa. Harus ada imaging yang membuktikan bendanya terlihat. Gitu. Nah baru untuk memastikan ini tumor apa, entah itu meningioma misalnya tadi atau misalnya glioblastoma tadi, ya harus diambil jaringannya, terus diperiksa di lab patologi anatomi untuk memastikan itu sel apa. Terima kasih dokter. Nah tadi kita sudah ke diagnosis, sekarang kita ingin menanyakan ke Mbak Teo, apa saja pengobatan yang sudah Mbak Teo lakukan dari penegakan diagnosis awal yang tadi Mbak Teo jelaskan di diagnosis meningioma hingga saat ini. Boleh Mbak Teo jelaskan dan sharing kepada para pemirsa setiap podcast kali pagi hari ini? Untuk saat ini sih pengobatan yang saya lakukan adalah ke dokter, pasti mendapatkan obat. Kemudian juga ada fisioterapi, dan juga beberapa saya juga ikut ada juga coba pakai debat ini atau sebelum ini saya juga menggunakannya. Jadi saya coba-coba aja sih usaha lagi sih.
Dan bagaimana Mbak Theo dan keluarga penerimaannya ketika didiagnosis tumor otak ini? Karena sebagian besar banyak masyarakat, terutama masyarakat awam, itu beranggapan jika terkena tumor otak itu berdampak besar ke keluarga, apalagi ke semangat, motivasi, terutama dalam melanjutkan pengobatan ini sendiri. Nah, bagaimana di Mbak Theo dan keluarga Mbak Theo dalam menerima diagnosis ini dan menjalani pengobatan? Kalau dari keluarga itu sangat support banget untuk pengobatan selama ini. Malah mereka lebih tenang daripada saya. Jadi awalnya saya memang kayak panik, takut itu pasti. Tapi dari pihak keluarga, orang tua terutama, mereka yang selalu dukung saya, membantu saya, misalnya dalam setiap kondisi saya mereka selalu ada. Jadi orang keluarga menurut saya adalah support yang apa sih? Jadi memang keluarga itu sangat merupakan faktor terbesar ya untuk melanjutkan atau memotivasi dalam pengobatan Mbak Theo. Nah dokter, berkaitan dengan pengobatan, tadi Mbak Theo cerita tentang coba-coba. Sebenarnya dok, pastinya itu pengobatan tumor otak itu seperti apa dokter? Ya, kalau kita bicara tentang mengobati pasien dengan tumor ya, yang pertama harus kita pegang bahwa mengobati penderita dengan tumor itu membutuhkan tim multidisiplin atau tim multidisiplin, tim banyak tim gitu. Salah satunya adalah caregiver tadi yang diceritakan Mbak Dewi yang memberi semangat terus yang bisa menenangkan dan lain-lain, itu salah satu dari situ. Kalau kita bicara multidisiplin tim ini nanti kita akan bicara tentang apa saja sih yang bisa dikerjakan yang saat ini sedang dipakai untuk mengobati pasien-pasien dengan tumor otak gitu ya. Yang pertama jelas karena ini ada benda asing di otak gitu, dianggap ada tempatnya, kemudian seperti ini mengganggu pula gitu ya. Jadi memang pengobatan pertama ya harus diambil sebisa mungkin, diambil semuanya gitu. Jadi semakin banyak yang terambil, semakin dia keambil total akan lebih baik hasilnya gitu, daripada masih ada sisa dan lain-lain gitu. Tetap kata baik itu. Nah dari situ setelah diambil kan kita akan tahu itu jaringannya apa, apakah ini sel yang nanti ternyata butuh lanjutan pengobatan menggunakan radiasi atau yang ternyata tidak membutuhkan radiasi. Biasanya dari situ, dari apa yang kita dapatkan dari sel tumor itu sendiri, atau bahkan nanti ternyata sel ini harus dilanjutkan dengan pengobatan kemoterapi, jadi dilanjutkan. Jadi ada beberapa modalitas terapi definitif pada tumor itu ya berdasar radiasi dan kemoterapi gitu. Lain itu ya ada terapi suportif, obat-obatan, tergantung gejala yang muncul apa gitu ya. Jadi misalnya kejang seperti yang Mbak Theo alami, dia harus dikontrol dengan obat-obatan dan cegah kejang. Obat kejang itu harus diminum terus-terusan supaya tidak kejang gitu. Atau obat suportif yang lain ya, misalnya nyeri kepala atau ada tanda-tanda bengkak di otak gitu ya, tetap diminum gitu. Makanya harus kontrol rutin tadi seperti yang Mbak Theo sampaikan. Atau suportif yang lain, misalnya ada gangguan kelemahan motorik, ya harus di fisioterapi untuk mengembalikan kekuatannya supaya bisa baik. Jadi multidisiplin tim banyak di fisioterapi. Nah, terakhir adalah bukan terakhir ya, mungkin kemudian terkait gizi gitu ya. Itu gizi juga diperhatikan pada orang-orang penderita tumor otak. Mungkin kalau Mbak Theo alhamdulillah baik ya, gizinya mungkin tidak terlalu banyak bermasalah gitu. Tapi pada penderita tumor lain yang terutama tumor ganas itu gizi akan sangat pengaruh juga gitu. Itu juga harus diperhatikan sebagai suportifnya juga gitu ya. Dan yang lain gangguan psikiatris seperti misalnya depresi, setelah didiagnosis depresi. Padahal kita tahu bahwa semakin kita depresi dan lain-lain itu dia akan menciptakan di otak itu ya reaksi inflamasi akan jadi malah hebat gitu. Jadi gejala malah banyak. Jadi masuk juga tim psikiatri untuk menenangkannya, termasuk caregiver dari keluarga itu penting banget gitu, support sistemnya supaya penderita tumor otak ini tetap bisa menjalani hari-hari dengan baik. Nah tadi dokter ada menyebutkan bahwa emosional ya dok ya. Sebenarnya psikoterapi itu tuh penting atau tidak dok kita lakukan untuk pengobatan pada pasien-pasien dengan tumor otak? Penting, saya kira itu penting ya. Jadi tidak cukup hanya operasi, radiasi, kemoterapi selesai, nggak cukup seperti itu.
ikut terapi, memberi semangat, memberi latihan terus, menjalani aktivitas supaya bisa seperti selayaknya tidak menderita tumor itu penting gitu. Akan memperbaiki aktivitas harian beliau para penderita. Jadi jika seperti itu dok ya, misalnya setelah dilakukan pengobatan, bagaimana dok peran rehabilitasi dalam pemulihan pada pasien-pasien dengan penderita tumor otak ini sendiri? Iya, tadi ya memang penderita tumor tergantung tumornya letaknya di mana. Misalnya dia ada kelemahan, rehabilitasi sangat membantu. Harapannya bisa mengembalikan fungsi bergerak motoriknya gitu ya. Atau kalau nggak minimal kita supaya tidak terjadi kontraktur atau spastisitas, supaya tidak nyeri pasiennya, melatih mobilisasi. Jadi supaya harapannya pasien penderita tumor otak ini setelah pengobatan bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-harinya itu tetap baik gitu ya, tetap baik. Jadi terus kemudian bisa dengan okupasi dan lain-lain. Jadi setelah pengobatan definitif nggak berhenti di situ, makanya Mbak Teo itu baik gitu ya. Habis pengobatan tetap kontrol, jadi tetap menjalani aktivitasnya dengan baik gitu. Itu harus termasuk tadi rehabilitasi dan lain-lain. Jadi memang peran rehabilitasi sangat penting ya. Nah tadi Mbak Teo cerita nih dalam menghadapi atau dalam perjalanan diagnosis tumor otak ini, apakah ada perubahan perilaku dan bagaimana cara Mbak Teo mengatasi? Mungkin bisa kita sharing kepada para pemirsa setia podcast pada pagi hari ini, bagaimana mengatasi perubahan perilaku maupun emosional dan apa yang sudah Mbak Teo lakukan untuk menghadapi perubahan perilaku dan emosional itu sendiri. Kalau untuk perubahan emosional pasti ada, apalagi saya juga pasti merasa tidak terima ya dengan kondisi saya seperti ini. Ditambah sudah pernah operasi, kemudian ternyata tumbuh lagi. Mungkin saat saya operasi karena saya masih kecil tidak terlalu terlihat lah. Tapi sekarang saya sudah mulai dewasa, jadi kemarin didiagnosa tumbuh lagi. Itu saya sedikit ada rasa kecewa, sakit hati, terus rasanya kayak sampai ada perasaan bunuh diri dan sebagainya. Tapi kunjungan dari keluarga, dari teman-teman juga support saya untuk coba untuk berubah, pasti ada obatnya gitu kan. Dan juga dari pribadi saya juga mulai menenangkan diri, mulai kontrol. Mungkin saya mau kondisi saya capek ya istirahat, terus juga mungkin saya tidak terlalu menekan kepala saya dan tekanan itu sudah mulai saya bisa kontrol sendiri lah gitu. Terus juga lebih menenangkan diri, dan saya juga akan berkonsultasi juga di psikiatri kan. Saya konsultasi dengan kondisi saya seperti ini, saya ada rasa trauma, ada kekhawatiran, panik, juga diobati dari sana juga ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang Mbak Teo tetap semangat ya, dan juga dukungan keluarga juga sangat mendukung Mbak Teo untuk berjuang melawan tumor ini. Satu pertanyaan terakhir untuk Dr. Teddy dan Mbak Teo. Untuk Mbak Teo sendiri, apa harapan atau ada pesan-pesan yang Mbak Teo ingin sampaikan kepada survivor atau penderita tumor otak yang ada di luar sana yang saat ini sedang berjuang melawan tumor otak agar mereka terus semangat seperti Mbak Teo ini? Untuk saran dari saya, semangat, terus juga usaha itu yang penting. Coba aja dulu apa yang ada, mungkin dari pengobatan, mungkin dari fisioterapi, lakukan yang terbaik dan jangan pernah menyerah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya kan? Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita sudah berusaha yang terbaik, Tuhan pasti akan. Amin. Dan satu pertanyaan terakhir dokter, ada pesan-pesan dokter yang ingin dokter sampaikan kepada survivor atau penderita tumor otak di luar sana yang sedang berjuang melawan tumor otak ini dokter? Iya, intinya memang kita nggak pernah tahu ya, kenapa tumor itu bisa datang ke kita gitu ya. Kalau kita bicara pengobatan yang saat ini ada gitu kan, baru yang dipakai itu operasi, radiasi, kemo. Intinya tetap semua dijalani karena pada targetnya itu pasien
tumor itu tetap harus bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan baik gitu ya. Kita berharap semakin nanti ke depan semakin canggih teknologi, lebih banyak lagi tata laksana yang bisa lebih baik lagi untuk para penderita tumor otak, terutama tumor-tumor ganas ya. Semoga bisa ada jalan keluar. Semoga kita bisa sembuh dari tumor otak itu sendiri. Tapi untuk saat ini yang penting tetap semangat, tetap berjuang, tetap periksa, tetap datang ke rumah sakit, tetap kontrol, agar tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari sebaik-baiknya. Gitu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Dr. Teddy Tejumukti, spesialis neurologi, dan terima kasih juga kepada salah satu survivor yang telah datang jauh-jauh, ya Mbak Theo ya, yang telah datang pada pagi hari ini, yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepada seluruh survivor atau penderita tumor otak di seluruh Indonesia yang telah menonton podcast kita pada pagi hari ini. Ingatlah bahwa setiap perjalanan itu adalah unik, dan melalui podcast ini kami berharap dapat meningkatkan kesadaran tentang tumor otak dan memberikan kepada mereka penderita tumor otak bagaimana cara menghadapinya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami tumor otak, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Ada berbagai sumber daya dan komunitas yang siap membantu, dan kami dari bagian neurologi siap membantu Anda dalam penegakan diagnosis dan tata laksana bagi Anda para penderita tumor otak. Teruslah berjuang, teruslah memperjuangkan kesehatan Anda dan jangan pernah menyerah. Bersama-sama kita dapat memperkuat semangat dan menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. Jalan-jalan bersama orang terkasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Selamat pagi. World Brain Tumor Day 2023. Bersama tingkatkan kepedulian dan dukungan untuk penderita tumor otak.